Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar ES6 ya bro. Jadi sebelum masuk ke mempelajari framework ya, entah itu Angular, React, atau Vue, kita harus mempunyai fondasi JavaScript yang cukup kuat ya, supaya bisa memahami ketika masuk ke framework, karena di framework kita dianggap sudah paham basic-basicnya. Nah, basicnya itu adalah ES6. Oke, jadi dengan teman-teman memahami JavaScript ES6 ini, teman-teman udah siap untuk masuk ke framework JavaScript. Oke, apa aja di ES6 itu? Nah, jadi fitur-fitur pada ES6 itu yang teman-teman perlu tahu ya sebelum masuk ke framework JavaScript adalah ada let, kata kunci let, terus ada cons, kata kunci cons, terus ada function, ada for, of, map objects, set object, classes, terus ada promises, symbol, default parameters, number methods, object entries, dan macam-macam ya. Ini ada sekian. Kita akan bahas semua di video kali ini. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ya ke pembahasan. Oke, teman-teman masuk ke terminal ya. Ini saya biasanya udah masuk nih ke, lalu kita, oh ya, biasanya saya pakai VS Code. Teman-teman kalau pakai Notepad juga bisa, atau text editor yang lain bisa. Teman-teman bisa download ya di sini nih. Teman-teman bisa download di, kalau mau sama ya VS Code nih, teman-teman download di code.visualstudio.com. Nah ini, silakan teman-teman download sesuai dengan OS masing-masing ya. Karena saya pakainya Linux ya, dan saya udah install ya. Oke, instalasi seperti biasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kode saya tinggal ngetik code di folder yang terserah, folder teman-teman ya. Lalu code titik ini aja. Seperti ini. Lalu kita bikin nama filenya let lah, let.js. Nah, oke. Wah, supaya lebih gampang teman-teman harus install Visual Code Extension ya, dan klik ini nih. Nah, klik ini, terus cari emmet. Emmet mana ya? Nah ini nih. Nah ini teman-teman install, karena saya udah install ya. Emmet ini untuk mempermudah kita ngetik ya, jadi lebih cepat lah. Contoh ya, contoh kalau pakai emmet itu kita bisa nulis gini doang nih, HTML5. Kok nggak muncul? Nah, maksudnya gini nih, tag P gitu. Nah, maksudnya gini nih, kita otomatis dia kan. Nah, seperti itulah.
Oke, kita masuk ke, kok dia nggak mau ya? Biasanya mau bro. Gue salah ngasih nama ya. Kok udah nggak muncul? Nah ini maksudnya bro. Jadi ketika kita nulis HTML .25 lalu kita pencet tab, nah dengan emmetnya otomatis. Oke. Ya, kita sekarang mulai latihan let ya. Kita tulis nih, kita tulis 2 latih let keyword. Jadi kata kunci let ya. Lalu di sini ada script. Ini kita tulis script, JavaScriptnya sini. Misalnya sini bro. Kita ID-nya tampil. Nah, kita bisa tulis ini let, misalnya X ya, sama dengan 20. Nah di sini dengan ES6 ini bisa begini, bisa kita let saat di X di sini beda 40. Jadi di sini X di sini nilainya 40 bro, sedangkan X di sini sama dengan 20. Nah, mari kita coba tampilin ya. Kita coba tampilkan yang di sini, dokumen.getElement by ID, ID-nya tampil inner HTML X. Nah ini di sini nilainya 20. Sedangkan yang satu lagi misalnya kita tulis di sini. Kita tulis sini. Nested yang bersarang ya. Sedangkan kalau yang di situ kita tulis lagi di sini dokumen.get. Teman-teman harus lihat satu-satu ya. Wait. Kita lihat satu-satu. Kita save dulu. Ya. Lalu kita masuk ke browser ya. Lalu kita masuk ke mana tadi? Kita cek. Nah, ini. Kita copy dulu, bro. Lalu kita paste sini. Nah. Kita masuk sini. Nah. Jadi kalau yang ini itu nilainya 20. Ya, karena kita manggil di sini kan. Nah, sedangkan saya bikin satu lagi ya. Misalnya sini ID-nya apa ya? Kedua deh. Oke, ini kedua. Nah, kita panggil nilai X di, kalau yang satunya lagi ya, itu dokumen.get element pada ID kedua dot inner HTML ya. Nah, ini akan menampilkan yang ini bro, yang kedua ini nilainya 40. Salah. Ini maksud gue gini. Nah, ini karena dipanggilnya di sini ya bro, ini akan
menampilkan nilai 40. Yang kedua ini 40 nih ya. Kita save dulu nih, lalu kita reload. Nah, dia 40 kan. Bayangkan, jadi LED ini nilainya bisa beda-beda tergantung di mana kita menginisialisasinya. Oke, gampang ya. Untuk LED ini mudah lah. Oke, mari kita belajar satu yang lain. Kita lanjut ke konstanta. Ini kita bisa apa ya? Ya udah, kita bisa bikin file yang baru deh. Latih cons HTML5. Nah, lalu kita masukin nih, latih cons keyword. Nah, seperti biasa di sini ada script. Oke, kita akan munculkan di sini misalnya ID apa ya? Coba. Ini coba. Ini kita deklarasikan variabel misalnya x sama dengan 20 lagi. Ya. Nah, lalu di sini kita deklarasikan cons x sama dengan 3 misalnya. Nah, di sini x sama dengan 20 bro. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kita panggil bro di sini, kita kaitin coba inner HTML tuh x ini akan tampil 20. Coba ya. Nah, kan 20 kan. Ya. Sedangkan kalau konstanta x yang di dalam sini itu nilainya 3. Kita bisa panggil juga dengan dokumen get elemen by id, misalnya kedua misalnya ya, inner HTML sama dengan x. Nah, kita di sini bikin lagi satu lagi bro. Ini ID-nya kedua ya. Nanti yang kedua ini nilainya 3. Coba kita save, lalu kita reload. Nah, nilainya 3 kan. Ya, ini paham ya. Jadi walaupun x ini nilai x di sini sama di sini tuh beda. Oke. Gampang lah ya. Oke, kita lanjut belajar tentang cons. Nah, arrow function. Kita belajar tentang latih arrow function. Kita ketik HTML5 juga. Nah, kita bisa latih arrow function. Di sini bisa bikin scriptnya. Oke. Arrow function itu contohnya begini bro. Misalnya ada konstan x sama dengan, misalnya ada x, ada y. Nah, x ini tambah y ya. Jadi ini arrow function ya bro. Dan ada arrow-nya nih, ada panahnya. Ini arrow function. Jadi setelah arrow ada rumusannya. Oke. Mirip-mirip lah sama waktu zaman sekolah ya. Misalnya ini fungsinya, kalau zaman sekolah kan begini nih,
fx sama dengan x tambah y. Nah ini mirip lah seperti ini. Jadi ini fungsinya dan ini rumusannya ya. Ya mirip begitu. Nah lalu kita bisa munculkan get elemen by id, misalnya tampil CML, misalnya di sini x 4 sama 5. Nah sedangkan ini kan tampil nih, kita munculkan di sini, atau bisa kita tag head 2 id sama dengan tampil. Nanti di sini akan muncul nilai, ini kan 4 sama 5, x nya 4, y nya 5, 4 tambah 5 kan 9, jadi akan muncul nilai 9 dulu. Mari kita cek ya. Jadi kita masuk sini lagi, ini arrow function, klik, nah 9 kan, paham ya? Jadi ini fungsinya bisa macam-macam, dan ini argumennya, ini argumen nih bisa banyak ya. Misalnya kita bisa cons y misalnya a b c misalnya kan, sedangkan a itu bisa kali b kali c, misalnya begini. Kita bisa panggil juga di sini. Contohnya dokumen.get elemen by id kedua, misalnya .inner html y 1 2 3. Nah ini kan rumusannya 1 kali 2 kali 3 ya, hasilnya harus 6 dong. Nah kita tampilkan di sini kedua, nah ini hasilnya pasti 6. Kita coba save, kita load, nah pasti 6 kan. Oke, gampang ya, gampang. Lalu nah ada contoh yang, aduh sorry aduh ribet banget ya bro. Oke, ada arrow function dengan bentuk yang lain ya, dan bentuk yang lain tuh begini. Jadi kita bisa ubah ini bro menjadi begini nih. Jadi kita pakai tanda kurawal dan kita pakai return. Nah bisa gini bro, bisa bentuk yang lain tuh begini ya. Ini pakai kurawal s, pakai kurawal ya, dan kita bisa pakai return. Ini bentuk yang lain ya, hasilnya sama. Kita save ya, lalu kita reload. Nah hasilnya sama kan. Jadi ini lebih ke bentuknya, biasanya nanti bakal sering pakai kurawal. Lalu lagi nih for ya. Oke, kita coba for latih for HTML. Sini bro, kita biasa kita tulis latih for ini JavaScriptnya di sini. Oke,
Jadi pentingnya scriptnya di dalam body itu ya, di dalam body. Jadi for itu untuk melakukan ini bro, apa, perulangan ya, perulangan untuk mempermudah ya, biar tidak nulis satu-satu. Kita tulis aja sini lah, for itu untuk melakukan perulangan. Oke. Nah, kita bikin di sini misalnya PID, misalnya apa ya, tampil. Ini tampil, supaya ntar tampil di situ nilainya. Lalu kita masukin konstanta, misalnya apa ya, konstanta apa ya, pacar misalnya. pacar Anda banyak ya. Misalnya ada Cynthia, misalnya ada Dewi, ada Nindi misalnya. Misal ini pacar ente bro. Nah. Lalu kita let teks ya, teks kosong. Nah, di sini for bro, for let x of pacar. Nah, baru di sini teks x tambah, nah ini bro, ini break ya, ntar deh gue jelasin. Lalu dokumen get element by id, tampil sini, tampil ini inner html, ini teks. Nah, kita save. Nah, kita lihat ya si Latifur ini. Nah, jadi Latifur untuk melakukan perulangan. Jadi tadi kan ditampilkan si Cynthia, Dewi, dan Nindi muncul kan. Nah, jadi si teksnya ini adalah inisialisasi ya bro, inisialisasi dikosongin. Lalu nah ini perulangannya, let x of pacar. Nah, ini bisa bebas ya, ini si x ini. Nah, lalu di sini ini sebenarnya gini, teks sama dengan teks plus x ini. Nah, ini bisa disingkatnya jadi kayak gini. Ini mirip-mirip dengan bahasa C ya, teks plus sama dengan kayak gitu. Oke, ini juga bisa bisa gini juga sih, misalnya gimana ya, ini bisa gini sih, bisa gini nih, bisa gini bro, A2 ini bisa begini nih, biar tebal ya, biar dia cetak tebal. Ini harusnya cetak tebal nih, 33 ini gede. Nah, Cynthia, Dewi, Nindi. Oke, ini H2. Oke bro, itu untuk for loop ya, for loop. Lalu
yaitu for loop untuk yang melakukan perulangan di array. Ini array kan, ini array si ini nih, ini tuh array ya bro. Lalu kita bisa ngeloop di string juga, ngeloop di string misalnya misalnya di sini let kata ya, misalnya JavaScript ya, kata JavaScript, lalu kita bisa di sini for let's x of kata ya, let x of kata, lalu kita bisa ini let text 2 sama dengan kita inisialisasi. Nah, jadi di sini kita bisa text 2 sama dengan si x ya, tambah ini biar break. Lalu di sini dokumen get element.id, ID-nya sini kita tulis di sini nih, get ID untuk kata ya, jangan kata deh biar nggak bingung, tampil 2 aja deh. Nah, tampil 2 dot inner html dot, ini kita masukkan ke teks 2. Nah, jadi ini kita sebut, jadi ini akan tiap huruf si JavaScript ini nanti bakal ada J, A ke bawah ya. Kenapa? Karena tiap hurufnya tuh nanti di break di sini ya bro, kayak gini nih. Nah, JavaScript ke bawah kan nih, karena dari sini nih. Oke, lumayan ya. Lalu kita bisa masuk ke yang selanjutnya, maps. Object is an important map features. Oke, mari kita masuk ke latih map. That's the demo. Oke, terus kita melatih maps. Kita masuk JavaScript sini ya. Oke. Maps object. Oke, lalu kita mulai membuat map. Jadi konstan dari misalnya buah ya, buah itu kita bilang new map ya, new map. Lalu kita bikin satu array baru di dalamnya. Oke, itu array baru kita masukkan misalnya
Yang pertama apel, misalnya 2000, nggak tahu apel sekarang berapa ya. Oke, apel 2000. Lalu kita ada pisang misalnya kan 900 kali ya. Lalu misalnya ada jeruk berapa sih, nggak tahu lah, 2000 kali. Nah, dari situ kita bisa panggil get element by id, kita tampil inner HTML sama dengan buah ya, si objek ini buah dot get misalnya apel ya. Oh ya, kita belum bikin ininya, kita tulis di sini si itunya ya, ID-nya ya, ID-nya sini tampil. Nah, di sini akan muncul bahwa karena kita ngambil si get apple ya, akan muncul 2000. Kita coba save ya, kita coba save, lalu kita apa tadi namanya, latih map ya, maps. Nah, kan muncul 2000. Itu kenapa? Karena apel ini di sini kan 2000 bro ya. Kalau misalnya kita pisang, misalnya kita save ya, kalau kita reload 900 ya, kalau pisang ya, reload tuh Ctrl R ya bro, Ctrl R ya, kayak gitu. Jadi si map ini memetakan ya, ini sekian, ini sekian. Jadi ini ada key, ada value, ada key dan value nya. Oke, lalu ada juga selanjutnya itu sets. Oke, gampang ya bro. Kita lanjut deh, selanjutnya latih sets HTML. Oke, HTML5 kita H2 ini apa, set pada JavaScript, pada JavaScript sini scriptnya ya. Apa ya tadi? Oke. Jadi kita bikin set dulu ya. Buat set tuh di sini. Kita bisa pakai kata kunci cons, letters. Apa ya? Huruf kali ya. Huruf sama dengan new set. Nah. Oke. Jadi kita bikin instansiasi dari set ya, kelas set. Lalu kita masukkan nilai ke set ya, jadi huruf dot add misalnya huruf add misalnya x, lalu huruf dot add y, lalu huruf dot add z ya. Lalu baru kita tampilkan, ini tampilkan set ya, set dot size ya,
untuk menampilkan ukuran. Jadi dokumen .get element by ID, ininya adalah biasa tampil ya, tampil nih di sini nih. Oke, ID-nya tampil. .inner HTML, ini huruf .size. Nah, jadi karena si add nih kita udah masukinnya 3 ya, X, Y, dan Z, nih huruf .size nya akan memunculkan nilai 3. Oke bro, ini kita masuk, ada tambahan aja deh, menambah nilai ke sebuah set. Kita save aja, nanti sets ini. Nah, beneran kan 3 kan, tadi kita kan masukinnya 3 bro, ya kan. Ini si X, Y, dan Z, terus ini huruf .size. Oke. Lalu kita akan masuk ke kelas. Nah, latih kelas. Jadi kelas itu punya kata kunci kelas ya, CLASS. Terus biasanya ada dalamnya itu ada konstruktor. Jadi biasanya gini bro, jadi biasanya kelas itu gini, kelas itu misalnya ada kelas, nama kelasnya biasanya begini, terus di dalamnya ini ada konstruktor kayak gini nih ya. Contohnya ya, misalnya kelas mobil ya, dia biasanya diawali dengan huruf besar. Kelas mobil misalnya, konstruktor gini, ada nama, ada tahun, terus this itu artinya yang ini gitu. This nama, misalnya nama, this tahun ya, typical sintaksnya begini. Jadi ini ada kelas mobil ya, dan dalam kelas itu ada 2 properti nama dan tahun. Oke. Nah, kita mulai, ini teorinya ya. Kita mulai dengan kelas kita mulai ke codingannya ya. Kita HTML 5, yang 5 pilih. Oke, kita mulai JavaScript atau kelas pada JavaScript. Oke, ini menggunakan kelas pada JavaScript. Nah, kita mulai masukkan aja si tampil di sini ya. Nanti kita konekin ke sini. Lalu kita mulai JavaScriptnya di situ. Nah, kita bikin nih kelas mobil di sini ya. Tadi kita jelasin tuh. Si kelas mobil ini biasa dia punya konstruktor ya, nama dan tahun. Oke, this nama, this tahun ya bro. Nah, lalu kita bikin nih contoh instansiasi mobilku. Kalau instansiasi hurufnya kecil ya bro, selanjutnya ada yang besar ini.
atau biasa disebut camel case. Nah, new mobil, misalnya mobil gue sukanya Mercy bro, mobil Mercy ya bro, tahun 2022, amin kan, Mercy. Lalu dokumen.get elemen.id, ini si kita tampil, lalu inner HTML, ini mobilku dot nama, lalu kita namanya concat ya, concat string mobilku dot tahun. Nih, jadi ntar akan muncul Mercy 2022. Kita coba save ya, save latih kelas. Nah, kan muncul Mercy 2022, amin ya kan. Oke bro, ini simpelnya tentang kelas ya. Lalu setelah kelas kita belajar ke promises, janji gitu ya. Jadi sebuah promise di JavaScript object itu menghubungkan producing code dan consuming code. Oke, mari kita masuk aja nih ke promising. Berarti promises. Kita teori dulu deh, ada teori dikit bro, teori dikit ya. Jadi promise itu dia ada nilai benar, kalau benar gimana, kalau salah gimana, intinya begitu. Jadi gini nih, constant promise ya, my promise ya. Kalau saya ganti jadi janji kan aneh, jadi no promise itu function ya bro. Nah, kalau nilai benar, nah my apa ya, my benar lah di sini, sama my salah. Oke. Kayak gini bro. Nah, si my benar ini sini bro, jika benar. Terus ini my salah jika salah. Oke. Ini teorinya dulu nih bro. Nah, lalu ini adalah baris kode yang akan dijalankan. Ini dijalankan jika sudah ada result ya. Jadi kalau ada result nih, kode yang bawah ini akan dijalankan. Jadi my promise then, nah cirinya nih ada then ini ya, then gitu kan, function value. Ini kode jika benar, function error, kode jika salah. Nih, oke. Nah, ini jadi teori si promise ini begini, sesimpel ini ya. Promise new promise
Ini my benar, jika benar my salah. Jadi kalau benar lu jalanin nih fungsi yang ini, gampangan gitu. Kalau lu salah lu jalanin fungsi yang ini, gitu ya bro. Oke, mari kita coba ke pelaksanaan. Oke, pelaksanaannya biasa kita masuk ke sini, misalnya promise pada JavaScript. Oke, tunggu 3 detik untuk mengubah halaman ini. Jadi ntar halaman ini berubah bro. Oke, lalu seperti biasa di sini kita link si ID si tampil. Lalu di sini ada si script JavaScript. Nah, cons my promise ya, my promise ini new promise. Kita function my benar ya, my benar sama my salah di sini ya. My benar sama my salah sini. Lalu kita set timeout. Nah, set timeout ini kayak delay gitu bro. Function lalu di sini ada my benar. Kalau benar ya, aku cinta kamu, misalnya kalau benar gitu kan. Oke, kayak gini selama 3000 milisecond ya, atau 3 detik. Oke, lalu my promise dan function value. Lalu kalau then dokumen dot get element by id, biasa ini tampil inner html value. Jadi nanti ya, maksudnya gini, jadi nanti ketika ini bernilai benar, maksudnya benar-benar ketika ini nih set timeout ini kan 3 detik ya. Ketika ini sudah 3 detik, maka kan terpenuhi nih si my benar, maka akan dijalankan nih, akan dijalankan ini tampil value ini akan timbul pesan aku cinta kamu. Jadi kau nunggu 3 detik. Oke, kita set ya di promise. Kok nggak bisa? Oh, salah kurang S bro. Nah, 1 2 3. Nah kan, jadi dalam 3 detik kan muncul tadi kan. Oke, jadi kalau benar dia muncul, kalau misalnya sebelum benar ya dia nggak melakukan apa-apa di sini ya. Oke. Atau ya udahlah, udah paling gampang sih itu promise ya bro. Kalau mau belajar lebih lengkap promise,
itu di sini nih, kita nyari promise. Oke, contoh yang lain ya, non promise ya bro. Kita nyoba promise yang lain ya. Kalau misalnya ini masih belum paham, kita coba gimana ya? Coba yang baru lagi deh, biar itu jadi teman-teman bisa save ya. Kita coba promise yang 2. Oke, biar nggak pusing ya bro, kita bikin file yang baru aja. Ini promise JavaScript, script kedua. Yang kedua seperti biasa, sini kita ID-nya sih tampil ya bro, biar gampang. Lalu kita codingannya masuk di sini sih JavaScript-nya. Oke. Jadi fungsi kita masuk ke function displayer. Function apa ya namanya, tampilkan misalnya tampilkan apa ya, beberapa kali ya, tampilkan beberapa kayak dokumen get elemen by ID tampil dot inner HTML beberapa. Lalu let apa ya, my promise lah. Kalau janjiku aneh juga sih. No promise the function. Ini my benar, biar teman-teman gampang ya, my salah, biar gampang ingetnya. My benar, my salah. Misalnya let x sama dengan 1 misalnya. Oke. Lalu di sini if x sama dengan 1 benar. Kalau 1 itu benar ya. My benar. Oke. Nah, ini else my salah error. Ini bro. Nah, di sini my promise, then nah ini baru muncul si function value. Nah, ini tampilkan nih, baru sih tampilkan nih. Tampilkan nilai si value sini bro. Nah, ini function ini kalau error ya, tampilkan ini error. Oke, gini.
Oke, kita save. Promise 2 ya tadi. Nah, oke kan. Nah, karena nilainya X nya 1. Karena X nya 1, oke kan. Maka dia akan menampilkan yang ini. Kalau misalnya dia nggak 1, misalnya 2 nih, kita save, kita reload, error ya. Jadi promise JavaScript itu seperti itu bro. Promise ya bro. Promise, I promise. Apalagi nih kita bisa dalam ini promise ini lumayan banyak sih dibahas ya, atau dibilangnya dipakai daripada framework. Jadi kita bikin beberapa contoh lah. Oke, misalnya latih promise 3 biar banyak ya bro latihannya nih. Kita buat keduanya apa lagi nih. Oke, apa ya contoh yang enak ya? Oke. Kita coba ini callback ya. Seperti biasa ID bro tampil ini akan tampil, lalu scriptnya function tampilkan beberapa dokumen, get elemen by ID, tampil sini inner HTML berapa. Nah, lalu kita function misalnya get file ya, get file nih, my callback sini misalnya let request ya, requestnya new XML HTTP request nih, request open get. Nah, get misalnya mobilku ya, HTML, terus onload function if request status 200. Nah, 200 tuh sukses ya bro. Kalau di HTTP itu ada 200, ada 404, ada macam-macam. Nah, my callbacknya this response text, lalu else my callback error request dot status. Request dot send. Nah, di
sini baru get file, tampilkan. Bentar. Ini mobilku HTML ini disimpan gua di mana ya? Kita lihat Promise 3 bro. Oh iya, nggak muncul sih. Itunya nggak muncul bro. Harusnya ada pesan error sini bro. Promise 3 HTML. Harusnya muncul sih. Tuh. Maksudnya muncul pesan errornya gitu bro. Kita cek dulu. Nah, ini nih pesan errornya di sini bro. Ini di sini. Karena kan filenya belum kita bikin yang mobilku HTML ini bro. Oke. Jadi di sini ada error. Paham ya? Kalau misalnya nggak ada error, si ini tuh akan ditampilkan bro. Kita coba. Kita coba bikin mobilku HTML. File mobilku HTML sedang dibuka. Nah, oke, kita reload ini bro. Kok nggak mau? Kok mau bro? Ini kan mobilku HTML. Oke. Ini pesan errornya. Oh, sekarang udah nggak boleh katanya bro. Di blok nggak boleh. Oke, nggak apa-apa. Yang penting begitulah intinya bro. Jadi sebenarnya itu udah benar, cuma untuk sekarang lagi nggak boleh lah begitu. Oke. Tadi udah sampai mana? Promise ya. Oke, ada promise. Lalu kita akan belajar tentang symbol type. Jadi merupakan JavaScript simbol itu tipe data primitif ya, kayak nomor gitu, string, boolean. Jadi merepresentasikan ini bro. Jadi identifier yang tak nampak atau hidden ya. Jadi supaya kode yang lain tuh nggak bisa mengakses secara tanpa sengaja, tuh nggak bisa. Oke, biar paham langsung ke contoh aja ya bro. Oke, simbol ya, kita masuk ke simbol, latih simbol. Oke, kita masuk ke simbol.
HTML5 H2. Oke. Menggunakan JavaScript simbol. Itu biasa ya, PID tampil. Scriptnya adalah cons, misalnya orang ya bro, cons orang. Misalnya nama awal misalnya Agung ya, nama akhir Sudrajat. Nah, oh bisa ya, iya, sorry. Lalu umur 32. Warna rambut hitam. Nah, hitam lah bro. Kalau let ID simbol ID. Lalu orang ID. Oke. Lalu dokumen.get elemen bat ID tampil inner HTML sama dengan orang ID ya. Ini kita concat ya bro, namanya concatenation orang ID. Oke. Jadi person ID Oke. Mari kita masuk ke latih simbol. Nah, begini hasilnya bro. Kenapa undefined? Coba kenapa undefined bro? Simbol orang dot, oh iya, jadi ini tuh harus manggilnya sebagai gini bro. Kalau let ID itu simbol ID orang, nah ya udah kita manggilnya harus pakai orang tanda ini nih, ini apa nih, sebutnya apa ya nih, ya begitulah, bukan kurung buka ya. Nah kalau orang .id dia tidak dikenal, makanya dia undefined. Jadi ini penjelasannya, ini bikin objek orang ya bro, ini bikin objek orang. Lalu kita let ID itu sama simbol ID. Nah orang ID ini assignment nilai ini ke orang ID, sehingga nanti di sini kita bisa munculkan orang ID. Gitu maksudnya bro. Oke. Mana gede? Itu ya bro.
Nah, yang perlu teman-teman pahami ya, ini nih dari sini. Jadi simbol ID ini tidak sama bro dengan ini. Ini akan menampilkan nilai false karena si simbol ini selalu mengenerate nilai yang unik. Oke. Nah, kita save aja dulu itu. Oke, lalu kita masuk ke default parameter values. Ya, kita masuk ke default parameter values. Kita bikin lagi latih default parameter ya, default param. Kita tulis default param aja deh. Oke. Lalu kita masukin H2. Lalu kita skin ID tampil ya, si tampil ini, lalu kita script. Jadi fungsiku misalnya si X dan Y ya. X nya misalnya 20, X nya belum lah, Y nya 20. Lalu kita return X plus Y. Nah, ini bro, maksudnya gini bro. Jadi jika si Y ini undefined ya, atau not pass ya, nggak lulus itu, pokoknya ada keanehan lah, si Y nya ini dianggap nilainya 20 di sini tuh bro. Oke. Makanya ketika dokumen get elemen byte ID tampil inner HTML sama dengan fungsiku misalnya 10. Fungsi 10. Oke. Mari kita save dev param ya. Kita masuk ke dev param. Nah, nilainya 30. Ayo, kira-kira kenapa bro? Nah, karena ketika ini 10 ya, kan ini ada dua parameter nih, dua argumen ya, X sama Y. Karena Y nya kita nggak tulis, dianggapnya si Y nya 20, jadi 10 tambah 20 30 gitu bro. Karena si Y nya kan kita nggak tulis tuh, kecuali kalau kita tulis ya, misalnya Y nya di sini kita tulis 2, ini akan 12 ya, karena Y nya jelas 12. Tapi kalau nggak ada nilainya, dianggap 20. Maknanya begitu dulu nih. Coba ya, kalau ini pasti 14 nih. Nah kan, jadi ketika nggak ada nilai Y, maksudnya tuh ketika ada nilai Y, maka anggaplah Y nya ini 20, defaultnya itu 20. Ini maksud dari default parameter di ES6. Lagi ya, kita masuk ke nanti press param. Kurang. Oke.
Mari kita masuk ke res param ya. Jadi res parameter itu mengizinkan suatu fungsi ya. Ini suatu fungsi untuk mendefinisikan nomor yang tak terdefinisikan dalam suatu array, dalam suatu argumen itu sebagai sebuah array. Apalah itu ya. Mari kita buka. Mari kita coba. Oke. Res param pada JavaScript. Apa nih? Kita tulis lah biar teman-teman ingat ya. Res param mengizinkan suatu fungsi untuk memperlakukan ya. Angka indefinite ya. Indefinite itu apa ya? Tak terdefinisi ya. Pada argumen sebagai suatu array. Oke. Nah, kita tulis ID-nya sini tampil, lalu function sum ini jumlah ya. Atau kita jumlah aja deh, jumlah sama dengan 0. Jadi for let arg of args jumlah argumen, itu argumen ya, terus return jumlah. Let x sama dengan jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu dokumen .get element by id tampil .inner html x. Oke, kita save. Jadi nah, ini kan banyak ya. Tadi sebagai suatu array. Nah, ini jadi suatu array kan. Oke, kita masukin latih res param. Nah, 55 bro. Jadi jumlahnya ini 55 nih. Coba aja hitung ya. Ini kan 11 2 3 4 5 11 kali 5 55 bener ya kan. Jadi nah ini bro,
fokus kita di sini nih, si titik-titik ini nih. Ini rada lumayan sih. Let jumlahnya 0. Jadi kita definisikan si jumlah ini kan nggak tahu lah kita ya. Ini kan angka tak terdefinisi ya, kita nggak tahu, makanya kita dianggap titik-titik aja di sini. Lalu jumlahnya kita inisialisasi nilainya 0. Lalu kita pakai for loop perulangan ya. Let arg ini bisa apa aja ya, bisa let x, bisa nih arg aja, of args jumlah samaran ini plus sama dengan arg itu dijumlah terus, dijumlahin terus ya bro. Jadi ini sama dengan jumlah plus arg, lalu ini return jumlah. Nah sini si x nya tuh sama dengan jumlah dari ini. Oke, kayak gitu. Lalu ada string includes. Oke, kita coba bro. Includes include ya. String include. Oke. Apa nih? JavaScript pencarian string. Ini tampil. Kita tulis aja di sini. Oh ya, nggak usah lah. Kita masuk script. Add text. Hello bro. Welcome to my world. Programnya cepat. Oke, dokumen get element by ID tampil. Inner HTML sama dengan text includes. Misalnya apa ya? Welcome lah. Oke. Kita save. Lalu kita apa tadi? Namanya apa? Str_in_cl. Str_in_cl. Nah, dia akan menampilkan nilai true bro. Kan menampilkan nilai true kalau misalnya memang ada si welcome ini ada loh, ya kan, di sini. Kalau misalnya kita bro, misalnya kata bro ya, bro masih true. Kalau misalnya Agung ini nggak ada nih, nah false. Oke. Jadi kalau ada kata ini di sini itu nilai true, kalau nggak ada false. Gitu ya bro. Lalu kita akan belajar tentang apa nih?
start with okay. The script strings kenapa itu? Ngecek string perawalan dengan hi misalnya. Nah, biasa di sini ID-nya tampil, scriptnya let text sama dengan hi bro, welcome to pemrograman cepat. Yes. Oke. Dokumen.get element.id tampil .inner HTML sama dengan text dot starts with hi. Nah, nih ngecek string berlawan dengan hi true. Kenapa bro? Karena di sini emang ada hi. Kalau kita ganti hi-nya dengan hey, itu salah dia. Nih, false karena bukan hey tapi hi. Oke, bro. Kalau misalnya ini diganti dengan welcome, nah, false juga karena si welcome ini nggak di awal tapi di tengah-tengah ya bro. Jadi harus yang pertama ini nih, sesuai dengan yang pertama karena ini kan start with. Jadi ini kalau hi baru dia menilainya true. Nah, benar kan? Oke. Mari kita sudah belajar dengan start with. Mari kita masuk ke end with. Nah, kalau end with gampang bro. Ini kita end with dengan pemrograman cepat. Nah, kita save maka dia akan true. Ini dengan berakhiran ya, ini berakhiran dengan pemrograman cepat. Nah, true ini karena sama. Kalau pemrograman lambat ini pasti false bro ya, karena dia ngecek nih yang akhirnya pemrograman cepat. Nah, gue penasaran nih kalau katanya kalau ini kok cepat doang gimana ya, apakah tanda ini dianggap pemersatu kata bagaimana? Oke, kita coba save. Wah, true bro. Jadi ini tuh dianggap dua kata, pemrograman dan cepat. Itu dua kata ya bro. Kalau apat aja nih nilainya gimana? True juga bro. Apa tadi? True juga. Kalau pat doang, oh gitu bro. Jadi kalau pat doang, pat ya true. Kalau at true juga.
Oke gitu bro. Kalau T bener juga berarti. Oke. Jadi gitu ya bro. Jadi dia benar-benar melihat akhirnya. Kalau akhirnya sama, diakhiri T ya benar T. Tapi kecuali kalau ini D, ini pasti salah. Karena kalau ini satu huruf berarti dengan satu huruf beda dong. Berarti salah, false. Nah benar kan. Jadi kalau T atau AT atau PAT ini sama benar ya bro, atau cepat sama nilainya benar. Oke. Oke, sementara sini dulu lah. Oke bro, nanti kita lanjut lagi.